Fitriana Saharani dengan NIM 225050 Di sini saya merupakan mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dengan tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Reproduksi dan Inseminasi Buatan. Nah, di sini saya akan sedikit membahas terkait beberapa kasus yang ada di Indonesia terkait gangguan reproduksi dan terkait inseminasi buatan. Di sini saya akan membahas salah satunya, yaitu saya akan membahas terkait kasus gangguan reproduksi atau kawin berulang atau repeat breeding pada sapi. Untuk gangguan reproduksi sendiri, itu tuh dapat dipengaruhi dengan beberapa faktor. Nah, faktor pertama itu akibat cacat anatomi pada saluran reproduksi. Lalu faktor yang kedua ada gangguan fungsional pada organ reproduksi. Lalu faktor yang ketiga, kesalahan dalam manajemen. Dan faktor yang keempat adalah infeksi pada organ reproduksi. Nah, gangguan reproduksi ini sendiri mengakibatkan produktivitas ternak menjadi rendah. Nah, rendahnya efisiensi reproduksi pada ternak sapi mengindikasikan kejadiannya gangguan reproduksi, yaitu kawin berulang atau repeat breeding. Kawin berulang atau repeat breeding adalah suatu keadaan sapi betina yang mengalami kegagalan untuk bunting setelah dikawinkan 3 kali atau lebih dari 3 kali dengan pejantan yang fertil, dan juga dengan cara diinseminasikan atau IB dengan semen pejantan fertil tanpa adanya abnormalitas yang teramati. Indikator terjadinya kawin berulang pada sapi adalah panjangnya Calvin interval 18-24 bulan, rendahnya angka konsepsi kurang dari 40%, dan tingginya service per conception lebih dari 3 merupakan tanda ternak sapi yang mengalami kawin berulang, sehingga menyebabkan pengulangan IB yang tidak efisien, lamanya proses mendapatkan keturunan, dan kerusakan organ reproduksi ternak. Nah, untuk terkait kasus kawin berulang itu juga dipengaruhi beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama itu bisa jadi karena faktor dari inseminatornya. Kenapa? Karena inseminator tersebut kurang terampil, jadi inseminasi yang dilakukan tidak tepat atau semen yang digunakan juga kurang berkualitas. Oke, beberapa faktor lainnya juga terkait bisa jadi faktor dari peternaknya sendiri. Nah, misalnya kesalahan dalam manajemen pemeliharaan seperti manajemen pakan dan manajemen kandang. Nah, hal itu juga mengakibatkan kegagalan fertilitas dan kematian embrio dini. Nah, di samping itu juga ada juga rendahnya pemahaman mengenai estrus. Jadi, tidak akuratnya deteksi estrus sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan gejala birahi. Diagnosa pada hewan betina yang menderita kawin berulang dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu pemeriksaan klinis pada alat kelamin betina. Contohnya seperti pemeriksaan palpasi rektal atau dengan alat endoskopi untuk mengamati serviks, vagina, uterus, atau organ reproduksi lainnya. Lalu ada pemeriksaan pada biopsi cairan uterus dan vagina, lalu ada pemeriksaan hormon. Nah, oke teman-teman, maka kejadian kawin berulang itu harus segera diatasi. Kenapa? Karena sangat merugikan bagi peternak. Nah, peternak dapat mengantisipasi gangguan pada reproduksi dengan melakukan seleksi genetik, terus juga bisa melakukan manajemen pakan yang baik, memahami diagnosa estrus atau birahi dengan benar, memperhatikan nutrisi pakan yang diberikan ke ternak, menjaga kesehatan ternak, dan menjaga kebersihan kandang agar ternak terhindar dari penyakit dan gangguan reproduksi. Nah, foto di samping ini foto yang saya ambil dari BIB Singosari, yang dimana dari kasus yang setelah saya jelaskan itu dapat mengantisipasi hal agar IB yang dilakukan itu dapat berhasil sehingga tidak terjadinya gangguan reproduksi atau juga tidak terjadinya kegagalan inseminasi. Nah, yang pertama ada kualitas semen, terus ada juga ketepatan deteksi birahi, lalu ada kondisi resipien, dan yang terakhir adalah keterampilan inseminator. Nah, sekian penjelasan terkait kasus-kasus yang sudah saya jelaskan. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.